Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 7, 8, 9, dan 10 serta 11 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 7 adalah sebagai berikut. Artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya terjemahan dari ayat 8. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Maksudnya kepada Muhammad. Jika kami turunkan malaikat kepadanya, maksudnya kepada Muhammad, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Selanjutnya ayat 9. Artinya, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Dan selanjutnya ayat 10 yang artinya, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada mereka, kepada orang-orang yang mencemoohkan itu. Maksudnya sini azab kepada orang-orang yang mencemoohkan tersebut sebagai balasan olok-olokan mereka. Dan yang terakhir ayat 11 yang artinya, katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Demikianlah tadi kita telah paparkan terjemahan ayat 7 sampai 11 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat yang tersebut di atas, Allah Ta'ala telah berfirman mengabarkan tentang kekafiran orang-orang musyrik, penentangan dan kesombongan mereka kepada kebenaran dan kebohongan mereka kepadanya. Dan ini tercantum dalam ayat 7 surat Al-An'am yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadanya itu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Maksud dari kalimat ini adalah mereka menyaksikan dan melihat penurunannya dan langsung mereka dapat merasakannya. Maka Allah melanjutkan pada kalimat pada ayat tersebut, yaitu tentulah orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir semata. Jadi maksud daripada kalimat daripada ayat ini adalah sama hal ini dengan seperti firman Allah Ta'ala dalam mengabarkan tentang kesombongan mereka terhadap hal-hal yang dapat dirasakan. Seperti halnya sama seperti yang telah Allah firmankan dalam ayat 14 dan 15 dalam surat Al-Hijr, yaitu di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Atau seperti ayat 44 dalam surat At-Tur, di mana Allah berfirman, dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka pasti akan berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 8 surat Al-An'am ini, yang artinya, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat?
Maksud daripada kalimat pada ayat ini artinya ini untuk menjadi pemberi peringatan bersama beliau. Allah telah berfirman pada kalimat berikutnya pada ayat 8 surat Al-An'am yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah selesai urusan itu. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat 8 ini adalah andai kata malaikat yang turun atas apa yang mereka sedang lakukan, niscaya akan datang azab dari Allah kepada mereka. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, yaitu yang tercantum dalam ayat 8 pada surat Al-Hijr, yang artinya kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Juga seperti tercantum dalam ayat 22 surat Al-Furqan, yang artinya ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata hijron mahjuro. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 9 surat Al-An'am yang telah kita bacakan tadi sebelumnya, yang artinya, dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang lelaki. Dan kalau kami jadikan ia seorang lelaki, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Maksud dari kalimat pada ayat ini artinya, sekiranya yang kami turunkan utusan tersebut seorang rasul dari kalangan malaikat, yaitu andai kata kami, sini Allah mengutus kepada manusia itu seorang rasul dari kalangan malaikat, tentulah malaikat tersebut dalam berupa bentuk seorang lelaki agar dapat berbicara dengan mereka, dan mereka akan mengambil manfaat darinya. Andai kata demikian, tentulah akan menjadi kacau perkaranya, sebagaimana kacaunya atas diri mereka dalam menerima risalah dari kalangan manusia sendiri. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 95. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Maka termasuk dalam kasih sayang Allah Ta'ala terhadap makhluknya, dia mengutus kepada kelompok manusia itu makhluk, yaitu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, maksudnya dari kalangan manusia sendiri, agar sebagian mereka menyeru kepada sebagian yang lain, dan memungkinkan untuk sebagian mereka terhadap sebagian lain mengambil manfaat pada saat berbicara dan bertanya. Ya, seperti yang tercantum dalam firman Allah surat Ali Imran, yaitu dalam ayat 164. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, Ibnu Abbas menafsirkan, andai kata yang datang kepada mereka itu malaikat, tentu dia tidak datang kepada mereka melainkan dalam bentuk serupa seorang lelaki. Karena mereka tidak akan mampu untuk melihat malaikat. Jadi dijadikan laki-laki. Malaikat itu berupa seorang laki. Selanjutnya dalam firman Allah pada ayat 9, yang artinya, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Itu maksud dari kalimat ini, kalimat
pada ayat 9 surat Al-An'am ini maksudnya adalah tentulah akan kami membingungkan apa yang mereka bingungkan. Jadi hal itu maksudnya akan tambah membingungkan mereka. Selanjutnya dalam ayat 10 surat Al-An'am Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan tersebut di antara mereka balasan atau azab atas olok-olokan mereka. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat 10 ini adalah untuk penghibur bagi Rasulnya Muhammad SAW terhadap pendustaan orang-orang yang mendustakan beliau yang berasal dari kaumnya tersebut, dan janji dari Allah untuk orang-orang mukmin berupa pertolongan dan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 11 surat Al-An'am yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi di sini maksud daripada kalimat pada ayat 11 surat Al-An'am di sini adalah agar berfikirlah dalam diri dari kalian dan perhatikanlah apa yang telah Allah timpakan kepada generasi terdahulu terhadap orang-orang yang telah mendustakan rasulnya dan penentangan mereka terhadap para rasulnya, yaitu berupa azab dan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, serta bagaimana dia Allah menyelamatkan rasul dan hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.